Lihat untuk hari Jumat kemarin, ada V4 Yamaha yang meskipun masih terjerembab di posisi belasan, namun motor itu berhasil lebih baik dari para motor inline 4-nya. Dan ternyata selain Augusto Fernandez bukan pembalap reguler, dia juga belum memaksimalkan motornya karena ini benar-benar percobaan pertama untuk sesi balapan. Di baliknya, ada catatan yang sangat optimis untuk motor ini bisa berhasil di masa mendatang. Terlebih, kalau yang mengendarai adalah Fabio Quartararo. Dan juga ada Luca Marini yang kesetanan di kandang. Gila, pembalap yang biasanya menemani Somkya Chandra ini dengan Honda edisi terbarunya bisa gacor lolos ke Q2 di posisi ke-6. Bahkan lebih baik dari Yamaha. Uniknya, Honda kini motornya seperti Ducati plus Aprilia. Hasilnya kencang nggak kira-kira. Dan juga ada Aprilia yang main curang nih, dalam tanda petik ya. Nah, seperti apa lengkapnya? Yuk, kita bahas. Debut motor Yamaha V4 di Misano langsung menjadi sorotan, terutama setelah Augusto Fernandez turun sebagai pembalap wildcard di sesi latihan Jumat. Menariknya, kehadiran Fernandez sempat disambut dengan gurauan Alex Rins. Pembalap monster Yamaha itu berkata, "Saya harap dia finish di depan kami," dan ternyata ucapan itu benar-benar terwujud. Dalam hasil latihan, Fernandez yang mengendarai prototipe Yamaha V4 berhasil mencatatkan waktu yang cukup kompetitif untuk ukuran debut. Bahkan, finish di depan Rins yang masih memakai YZR-M1 bermesin inline. Rins harus puas menempati posisi ke-20 tepat di belakang Fernandez. Sementara itu, Fabio Quartararo menjadi pembalap Yamaha dengan catatan terbaik, meskipun hanya mampu mengamankan posisi ke-12. Tak satupun dari pembalap Yamaha yang berhasil meraih tiket langsung ke kualifikasi 2. Meski demikian, performa Fernandez tetap menjadi catatan positif utama. Rins sendiri mengakui bahwa catatan waktu kompatriotnya itu sangat mengesankan. "Maksud saya, dia melaju sangat cepat," ujar Rins. "Saya bahkan sempat memeriksa data dan di tikungan 11, dia kehilangan sekitar 3/10 detik. Jadi jelas, waktu putarannya sangat bagus. Apalagi untuk motor yang baru pertama kali ikut balapan Grand Prix." Namun, ada alasan mengapa Fernandez kehilangan begitu banyak waktu di tikungan cepat Kurvon. Menurut Rins, pembalap Spanyol itu masih berhati-hati dalam menghadapi karakter mesin baru yang bertenaga besar. "Saya tidak ingin bilang dia tidak punya nyali untuk melewati tikungan ke-11, kata Rins sambil bercanda. Tapi percayalah, saat tes, Fabio memberi saya 0,2 detik di tikungan 11, dan kami hari ini bermain di level yang sama. Tikungan itu memang tidak mudah." Fernandez sendiri mengakui bahwa hari pertama di atas Yamaha V4 terasa seperti uji coba. Dia dan tim melakukan beberapa perubahan besar pada motor, dan hasilnya terbukti positif. "Kami tidak tahu apa yang bisa diharapkan dalam waktu putaran. Yang jelas, saya berharap bisa tampil kompetitif agar bisa menikmati pertarungan akhir pekan ini. Namun, prioritas kami tetap untuk menyempurnakan motor prototipe bertenaga V4 ini." Lebih lanjut, Fernandez menambahkan bahwa dia merasa sudah mendapatkan kombinasi yang pas antara kompetitif dan peningkatan rasa percaya diri di atas motor. Meski begitu, kesalahan kecil tetap terjadi saat melakukan serangan waktu. "Ini pertama kalinya kami mencoba time attack dengan motor ini. Pada serangan kedua, saya merasa nyaman dengan ban baru, tapi saya terlalu memaksakan diri. Itu membuat saya sedikit kehilangan momentum." Di sisi lain, kondisi pembalap Yamaha lainnya tidak jauh berbeda. Miguel Oliveira yang memperkuat Pramac dengan mesin Yamaha hanya mampu menempati posisi ke-22. Jack Miller bahkan finish di antara Quartararo dan Fernandez, yakni di urutan ke-16. Rins mengungkapkan bahwa saat mencoba time attack, dirinya juga terhambat kondisi lintasan. "Saya kehilangan sekitar 0,2 detik karena ada banyak bendera kuning. Tapi meskipun saya bisa memperbaiki catatan waktu itu, kami tetap gagal menembus kualifikasi 2. Masalah utama yang dihadapi Yamaha menurut Rins adalah kesulitan memanfaatkan ban Michelin. Dia menilai motor M1 terasa sangat tidak stabil saat mencoba memaksimalkan grip ekstra dari ban tersebut. Masalah utama yang dihadapi Yamaha menurut Rins adalah kesulitan manfaat ban soft dari Michelin. Dia menilai motor M1 terasa sangat tidak stabil saat mencoba memaksimalkan grip ekstra dari ban tersebut. Cukup mengejutkan bagi kami. Saat kami memasang ban lunak, kami tidak benar-benar mendapatkan keunggulannya. Motor jadi tidak stabil. Banyak momen berbahaya, terutama di tikungan 3 dan 8. Bagian belakang motor terasa sangat bergejolak. Jadi jelas, masih banyak ruang untuk perbaikan. Hal ini juga diamini oleh Quartararo yang sama-sama merasakan kesulitan mengekstrak performa dari ban baru.
Rins pun menambahkan, hari ini bukan hari yang mudah bagi kami. Semua Yamaha gagal menembus kualifikasi 2. Kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Secara keseluruhan, meski hasil latihan belum mencerminkan potensi penuh, debut Yamaha V4 bersama Augusto Fernandes tetap memberi harapan baru. Catatan waktu yang dia bukukan menunjukkan bahwa motor ini punya dasar yang kuat untuk berkembang. Hanya saja, performa sebenarnya belum sepenuhnya keluar karena Fernandes masih berhati-hati, terutama di tikungan-tikungan berkecepatan tinggi. Dengan adaptasi lebih lanjut, motor ini diyakini bisa menghadirkan perubahan besar bagi Yamaha di masa depan. Berita kedua, Honda kembali mencuri perhatian di Misano nih. Setelah beberapa musim terakhir terpuruk dengan RC213V yang sulit dikendalikan, kini pabrikan Jepang itu mulai menunjukkan wajah barunya. Motor yang makin hari makin gila kecepatannya dan makin kompetitif. Pahlawan lokal, Luca Marini, seolah tampil kesetanan dengan paket baru yang diusung Honda, dan hasilnya langsung terlihat di hari pertama. Marini sukses membawa Honda finish di posisi ke-6 pada sesi latihan, sebuah pencapaian yang sejalan dengan prediksi optimis yang dia lontarkan sebelumnya. Sementara rekan setimnya Joan Mir sempat terlempar keluar lintasan akibat insiden di penghujung sesi. Marini mampu bertahan tanpa insiden berarti di depan publik Italia, seperti biasanya. Dengan wajah penuh senyum, Marini mengungkapkan kepada media bahwa RC213V terasa luar biasa sejak awal hari. Motornya bekerja sangat baik. Semua pembaharuan yang dilakukan Honda memberikan dampak positif. Yang terpenting, saya bisa menikmati berkendara lagi. Namun, dia juga realistis menegaskan bahwa pekerjaan besar masih menanti untuk sesi Sabtu agar motor bisa ditingkatkan lebih jauh. Yang membuat Marini semakin percaya diri adalah aerodinamika baru yang pertama kali benar-benar digunakan di ajang Grand Prix. Honda kini membawa paket aero yang unik, menggabungkan karakter depan Ducati yang kuat dan mengontrol bagian front end dengan konsep belakang Aprilia yang stabil dalam akselerasi. Hasilnya, motor terasa lebih jauh seimbang. Terakhir kali kami uji aero baru di Barcelona, hasilnya sudah bagus. Tapi di Misano peningkatannya semakin terasa, kata Marini. Dia menambahkan bahwa salah satu perubahan penting adalah dihilangkannya spoiler besar di belakang. Itu membantu banyak. Namun, dia juga mengingatkan bahwa di tikungan cepat seperti kurvon 11 dan 12, downforce begitu besar, hingga benar-benar mencapai batas kemampuan motor. Selain aero, Honda juga menguji dua jenis lengan ayun, karbon dan aluminium. Marini menjelaskan bahwa masing-masing punya keunggulan. Lengan ayun karbon memberikan keuntungan saat memasuki tikungan, sementara aluminium lebih saat keluar tikungan. Kami sedang mencoba mengembangkan lengan ayun karbon yang bisa melakukan keduanya sekaligus. Selain itu, bobotnya juga lebih ringan, yang tentu menjadi keuntungan tambahan. Meski begitu, Marini tidak menutup mata terhadap kelemahan Honda. Menurutnya, masalah terbesar saat ini terletak pada time attack. Itu buruk, karena tanpa hasil kualifikasi yang baik, balapan jauh lebih sulit. Kemajuan Honda juga tercermin jelas di grafik kecepatan tertinggi. Luca Marini berhasil mencatatkan top speed kedua tercepat, hanya kalah dari Brad Binder KTM dan berada di depan Pedro Acosta KTM. Fakta ini memperkuat bahwa RC213V bukan lagi motor yang kalah tenaga, seperti beberapa tahun terakhir, melainkan kini menjelma menjadi mesin yang bisa mengancam pabrikan top lainnya. Honda jika dilihat-lihat, dari sisi depan terlihat seperti mengadopsi Ducati, dan di sisi belakang terlihat sekali seperti milik Aprilia, termasuk aero baru yang berada di bawah jok. Dan perpaduan dua desain ini membuat Honda terlihat sekali perbedaannya. Dengan performa seperti ini, wajar jika publik Italia menyebut Marini tampil kesetanan. Paket aero baru yang agresif, perpaduan konsep Ducati dan Aprilia ditambah kecepatan puncak yang menakutkan, menjadi bukti bahwa Honda telah menemukan arah pengembangan yang tepat. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Honda segera kembali menjadi kekuatan besar yang ditakuti di MotoGP. Berita ketiga, ada tim Aprilia nih yang main curang dalam tanda petik, tapi legal dan berhasil. Menjelang MotoGP Misano, Marco Bezzecchi datang dengan semangat baru. Pembalap asal Italia yang kini membela Aprilia itu menegaskan bahwa balapan kandang selalu punya makna tersendiri. Dia ingin memberikan performa terbaik di hadapan keluarga, sahabat, serta penggemarnya yang akan memenuhi tribun sirkuit dunia Misano, Marco Simoncelli. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi Bezzecchi untuk melupakan akhir pekan yang menyedihkan di Barcelona ketika dirinya terjatuh 2 kali dan gagal meraih 1 poin pun. Bezzecchi punya hubungan istimewa dengan lintasan Misano. Sebagai bagian dari VR46 Academy, dia rutin menjalani sesi latihan privatnya di sana. Bahkan sejak tahun ini, menggunakan Aprilia RS4 Superbike, pabrikan asal Noale. Mungkin 3 kali setahun. Semua orang mengira kami tidur di garasi sini. Tapi sebenarnya hanya 3 hari dalam setahun, dengan durasi masing-masing 3 jam. Memang lebih dari sekedar latihan biasa, tapi tidak ada yang istimewa, ujar Bezzecchi sambil tersenyum. Kedekatannya dengan lintasan Misano langsung terlihat dalam sesi kualifikasi Jumat sore.
Besetti berhasil mencatatkan waktu yang kompetitif, menempati posisi kedua dengan selisih tipis hanya 0,147 detik dari Marc Marquez Ducati, sang pencatat waktu tercepat. Hasil ini menjadi sinyal positif bahwa dia siap tampil garang di depan publik sendiri. Secara keseluruhan, hari ini positif. Motornya tidak terlalu sulit dikendalikan. Di sini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan Montmelo, karena tingkat cengkraman yang berbeda jauh. Motornya bekerja dengan baik, meskipun tentu saja kami perlu banyak penyesuaian. Tapi saya senang karena bisa kompetitif dengan dua pilihan ban belakang. Tahun lalu saya terbatas, tidak bisa menggunakan ban medium. Sekarang situasinya lebih baik. Menariknya, di akhir sesi, Besetti justru menjalani stint tepat di depan rekan stintnya, Jorge Martin. Momen ini ternyata membantu Martin untuk mencatatkan putaran cepat. Martin pun finish di posisi ke-8 dan otomatis lolos ke Q2. Strategi itu terlihat seperti kerjasama tim yang terencana, namun Besetti buru-buru meluruskan. Sejujurnya, itu tidak direncanakan. Kami hanya kebetulan punya program yang serupa dengan ban, pit, dan yang lain-lain. Kami keluar lintasan di saat yang bersamaan. Ketika saya melihat dia di belakang saya tetap fokus menjalankan tugas saya, dan dia mengikuti saya. Itu sama sekali tidak disusun sebelumnya, tapi hasilnya berjalan dengan baik. Bagi Besetti, hasil hari pertama di Misano sudah menjadi modal berharga. Dia berhasil menemukan ritme, menunjukkan kecepatan yang menjanjikan, dan membuktikan bahwa dirinya bisa cepat dengan Aprilia RCP di sirkuit yang begitu dia kenal. Kini, tantangannya adalah menjaga momentum hingga hari Minggu agar kebanggaannya tampil di kandang bisa berbuah podium, atau bahkan kemenangan yang akan menghapus kekecewaan di Barcelona.